ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bisa menguasai pasar di era digital. Kita tentu paham semua, Bu, dunia itu bisa berubah begitu cepat. Yang tadinya kita ketika berjualan, support pemerintah saja sudah cukup. Selama pemerintah selalu memberikan ruang untuk event, ya. Benar ya, Bu, ya? Selama pemerintah itu support, mungkin kalau yang ada di Kabupaten Trenggalek, kami semuanya mensupport dalam bentuk kebijakan, sehingga pakaian dinas di Kabupaten Trenggalek, dari kabupaten sampai tingkat desa, ini harus pakai produknya UMKM Trenggalek. Tapi kan tidak semua kebijakan itu selalu bisa berpengaruh positif terhadap keberhasilan kita masing-masing. Apalagi dengan bertumbuhnya para pengusaha-pengusaha baru, artinya pesaing-pesaing kita ini semakin banyak. Gimana sih, Bu, caranya kita bisa memenangi persaingan di era digital? Hari ini kita akan belajar nih ke sahabat saya, Mas Haryo Nandito Reza, kayaknya sudah hadir. Selamat siang, Mas Haryo. Mas Dikit sih. Halo, halo, siang Bu Novita, siang Selamat semuanya. siang, Ini apa kayaknya saya di kabar? sini laki-laki sendiri ya Bu ya? Ada satu Ada ya? dari Kediri, ada satu dari Kediri. Oke, iya. Sebelum waktu dan kesempatan dialih pindahkan kepada Mas Didit, saya ingin memperkenalkan nih masing-masing Bapak Ibu partisipan di sini, ada dari Bali, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat. Kita semua insya Allah siap mengupgrade ilmu kita dengan apa yang diberikan Mas Didit Razak. Mas Haryo atau Mas Didit ya panggilnya, bingung saya. Tapi ibu-ibu, just in case, saya bertemu dengan Mas Didit, beliau ini sosok anak muda yang luar biasa, yang paham benar bagaimana sih cara memenangkan persaingan di era digital, yang wajib nih keterampilan yang satu ini nggak boleh dilewatkan. Untuk itu sebelum Mas Didit berbicara, baik bagi kita menyiapkan alat tulis, mungkin ada yang sudah menyiapkan atau belum, boleh angkat tangan. Oke, yang lain? Oh, sudah ada pulpennya. Yang lain? Oke, nah sebelumnya kita udah siap nih alat perang, alat tulis, air minum juga ya. Dan jangan lupa posting kegiatan ini, tag Instagramnya Youprintis, tag Instagramnya blibli.com, dan acara sudah siap untuk dimulai. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Didit. Ya. Terima kasih banyak Ibu Novita. Ya. Halo, selamat siang Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Didit Razak dari tim Blibli Seller Community gitu ya. Hari ini saya akan share nih seputar kira-kira tren digital dan e-commerce gitu ya, khususnya selama lagi pandemi ini seperti apa. Dan nanti sebentar lagi kita kan juga akan memasuki bulan Ramadan nih, kira-kira apa saja yang bisa di-prepare nih oleh ibu-ibu semua terkait penjualan produk-produknya. Nah, mohon izin kepada panitia, saya masih belum bisa share screen nih, minta tolong untuk dijadikan co-host ya. Oke, sebentar Mas, kami bantu ya. Iya. Sambil menunggu mungkin ada interaksi bertanya dengan partisipan, Mas Didit. Iya boleh. Ini ibu-ibu di sini semua kebanyakan produknya jualannya apa aja? Sorry tadi saya baru join di 15 menit terakhir. Tadi kalau nggak salah ada yang ada yang fashion ya, atau ada yang batik gitu. Mungkin bisa tulis gitu di kolom chat komentar kira-kira produknya ini apa aja nih gitu kan yang dipunya. Oh, ada makanan ya, ada madu, roti bluder, oke, produk olahan gula seperti itu ya. Nah, ini berarti untuk berasal itu dari ini ya. Tadi ada dari Bali, terus juga ada dari Surabaya dan Malang seperti itu ya. Oh, ada sandal hotel aneka sambal pecel. Ini saya jadi lapar ya. Untuk tadi udah sempat makan siang, apalagi ada sambal pecel nih, enak banget buat di ini kan. Dan ada aneka sambal, Bu Novita. Benar-benar Mas. Oke, ini saya udah bisa share screen bentar ya. Ini so far dari suara saya sudah terdengar cukup jelas? Aman sih Mas. Aman ya, oke. Terima kasih Bu Novita.
Mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat? Oke. Nanti kalau misalkan dari ibu-ibu, kalau misalkan dirasa saya ngomongnya terlalu cepat ataupun tiba-tiba sinyal saya jelek, nanti mohon diinfo aja di kolom chat atau misalkan langsung ngomong juga boleh gitu ya. Jadi singkat cerita, saya itu kurang lebih pengalaman udah hampir 10 tahun gitu ya dari di bidang marketing, di public relation, di bagian community gitu. Di saat ini saya dipercaya memegang komunitas Blibli seller gitu ya, di kurang lebih udah mau hampir 5 tahun saya di bagian seller community spesialis yang memang sering banget nih kita berkolaborasi dengan partner, dengan komunitas gitu ya, terhadap ke seller-seller yang sudah bergabung ataupun belum bergabung di Blibli untuk sebagai sellernya seperti itu. Nah, sebelum saya di Blibli, saya sebelumnya sudah bekerja juga di Kompas, nggak jauh beda gitu ya bagiannya di bagian marketing communications, cuman itu mungkin lebih kepada waktu itu medianya otomotif gitu ya, jadi agak jauh berbeda nih dengan industri e-commerce saat ini. Terus sebelumnya saya pertama kali bekerja sebagai PR consultant di Intermetrics Communications yang punyanya itu foundernya adalah Wimar Witular. Waktu sempat saya ngikut 2 tahun kurang lebih sama Pak Wimar Witular seperti itu. Nah, ini saya sharing-sharing aja nih kira-kira future e-commerce-nya sendiri itu di tahun ini dan setelahnya bakal seperti apa gitu ya. Jadi seperti yang ibu-ibu ketahui juga, kita sudah hampir 2 tahun lamanya gitu ya. Kita pandemi corona gitu. Jadi semuanya berubah lah gitu ya, dari keseharian kita, terus jadi dari perilaku konsumen pun juga berubah, apalagi dari segi bisnis karena kita juga dibatasi secara kegiatan offline-nya. Jadi memang pandemi ini merubah perilaku konsumen yang semuanya tadinya offline ke online semuanya. Jadi yang tadi kita juga harapannya di tahun ini tuh sudah nggak ada, ternyata masih ada nih. Nah, ibu-ibu juga sebagai para pebisnis juga mesti berubah gitu ya, mengikuti tren gitu yang saat ini sedang berlangsung dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti kita tahu juga gitu ya, kita udah serba digital gitu ya. Mungkin udah serba digital itu bukan berarti dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini enggak. Cuman mungkin ini seperti kita ketahui juga, let's say sekitar 5 sampai 7 tahun terakhir gitu ya, semua kan sudah ada sosial media. Nah, ditambah ada pandemi gitu 2 tahun, jadi semakinlah pertumbuhan digitalisasi ini semakin cepat dan sangat masif gitu ya. Jadi semuanya ini bergerak ke arah digital semuanya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin di sini gitu ya? Tahun 2020 memang eranya gitu ya, dari konsumen gitu ya, bermigrasi pindah ke online gitu, yang tadinya mungkin sebelum-sebelumnya masih cukup sering ditemukan untuk offline-nya gitu ya, dari toko-toko offline segala macam. Konsumen ini pindah ke arah online belanjanya karena lebih mudah gitu ya, cukup dari rumah saja, nggak perlu bepergian kemana-mana, nggak perlu kena macet dan kena biaya-biaya lainnya. Jadi dia cukup dari rumah langsung cek melalui handphone, langsung transaksi. Nah, di tahun lalu itu semakin masif gitu ya, digitalisasi itu semakin masif dan daya tahannya pun juga cukup tinggi gitu secara ekosistemnya, karena didukung oleh yang ditambah karena suasana pandemi ini dan semuanya itu ke arah online shopping gitu. Nah, ini juga mengacu kepada Google Search di tahun lalu gitu ya, kita mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Ini reportnya baru keluar kira-kira akhir tahun lalu lah, bulan Desember atau enggak awal Januari ini. Jadi ini masih sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini gitu. Jadi digital transformasi ini naik gitu ya, kenaikannya itu 64%.
Dan sebanyak 69% pun orang-orang itu searching nih di Google gitu ya, di mbah Google gitu, search seller center dari beberapa e-commerce, dari beberapa marketplace. Gimana sih caranya kita sebagai pebisnis gitu, kita mau goes digital gitu, karena pandemi offline juga dibatasin ya, jadi ya otomatis kan pendapatannya juga secara revenue juga menurun gitu kan, jadi mesti cari jalan keluarnya. Makanya ini udah saatnya kita jualan online di digital, apapun itu ya, mau itu di sosial media ataupun itu misalkan di platform e-commerce dan lain-lainnya. Dan selain itu juga ada pertumbuhan yang juga cukup signifikan. Gimana cara orang itu mendaftar online gitu ya, bagi pedagang-pedagang gitu. Ini nggak cuma berlaku di kota-kota besar aja, nggak, cuman ini hampir merata di seluruh Indonesia gitu. Nanti setelah ini juga saya akan bisa ceritain gitu ya. Saya juga cukup terkejut dengan hasil report Google Indonesia ini. Jadi banyak banget yang 61% ini dia mencari gimana sih cara daftar online di marketplace itu seperti apa. Nah, yang ini yang cukup mengejutkan nih, karena ada konsumen baru, konsumen digital yang belanja di e-commerce itu ada sebanyak 21 juta. Nah, dan ini juga berasal 72% ini berasal dari luar kota atau ini dari daerah-daerah gitu. Jadi bukan hanya terjadi di kota-kota besar, justru untuk kenaikannya yang 28% ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Yang 72% ini di daerah-daerah nih. Itu berarti kan pemerataan digitalisasinya ini semakin itu ya, semakin rata lah di mana-mana, nggak cuma fokus di kota-kota besar aja gitu. Jadi online platform ini bukan menjadi fenomena yang sementara gitu ya. Ini akan menjadi gaya hidup kita seterusnya gitu ya, karena sudah terbukti sekarang di 2 tahun terakhir dengan pertumbuhan yang sangat masif, serba digitalisasi, semuanya apa-apa bisa dihandle oleh dari handphone, dari laptop gitu ya, dari komputer dan piranti-piranti lainnya gitu. Jadi online ini bukan hanya fenomena sementara, Ibu-ibu. Jadi ini akan menjadi gaya hidup kita yang akan menjadi keseharian kita gitu bersama sampai seterusnya gitu. Nah, berikutnya apa aja sih kira-kira gitu ya yang bisa dilakukan? Digital itu menjadi mengambil peranan yang sangat penting, khususnya dalam strategi marketing gitu ya. Karena strategi marketing ini ada macam-macam gitu. Salah satunya kan ya digital, ada yang branding, sosial media, dan lain-lainnya. Nah, digital itu mengambil peranan yang cukup signifikan gitu ya, apalagi dengan kehadiran dengan berbagai macam platform sosial media. TikTok apalagi sekarang kan lagi cukup drastis banget kenaikannya gitu. Jadi dulu mungkin TikTok hanya sebatas joget-joget aja gitu kan. Sekarang udah beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah gitu ya, awal-awal pandemi itu sudah mulai banyak konten yang positif. Konteksnya ini dalam edukasi gitu ya, dalam promo produknya gitu, dan edukasi-edukasi lainnya. Jadi ibu-ibu juga harus mulai gitu ya, belajar melek digital gitu, dan strategi digital mesti diutamakan gitu ya, apalagi dengan ditambahnya kasus yang semakin tinggi gitu ya, kasus si Omicron ini. Lalu bukan berarti ketika fokus di digital yang offline itu ditinggalkan, enggak Ibu gitu ya. Jadi tetap nih offline-nya ada, online itu pun juga mesti lebih gencar lagi gitu. Jadi biar lebih integrasi. Karena memang nggak menutup kemungkinan gitu ya. Customer itu datang bisa dari channel mana aja gitu ya. Mau itu offline yang dia nyamperin ke toko ibu-ibu semua gitu kan, ataupun melalui kontak by WhatsApp, ataupun kontak by sosial media, ataupun melalui dari platform e-commerce gitu kan. Jadi bukan berarti kita menyarankan offline-nya udah tutup toko, enggak. Tetap ada. Jadi nanti bisa kita integrasikan gitu. Jadi melakukan beberapa inovasi-inovasi yang ada di Blibli khususnya gitu. Kayak misalkan kalau integrasi antara
apa namanya online dan offline ini, kalau itu istilah namanya omni channel gitu ya. Di kita pun juga Blibli itu ada beberapa fitur yang memang bisa support juga untuk omni channel ini. Nanti di belakang saya akan lebih jelaskan. Nah, ini kita sudah nggak berasa gitu ya, udah mau memasuki bulan puasa, bulan Ramadan gitu ya. Kalau nggak salah kita udah mulai puasa di awal April gitu ya, kita sudah mulai bulan puasa. Nah, ini rasanya pun juga dari sekarang gitu kan, kita sudah mau di akhir Februari gitu ya, mesti mempersiapkan nih, apa aja sih kira-kira yang mesti disiapkan untuk menyambut Ramadan gitu ya, konteksnya dalam berbisnis di digital gitu ya. Nah, ini juga based on report dari Google gitu ya, di tahun lalu gitu, kira-kira channel mana aja sih yang menjadi pilihan belanja konsumen selama tahun lalu. Yang pertama ini dari online marketplace, dari e-commerce. Ini banyak banget gitu ya, menjadi peranan utama orang-orang tuh berbelanja di marketplace yang pertama. Yang kedua ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin apa namanya, bukan aplikasi yang seperti marketplace ataupun e-commerce gitu. Jadi dia ada beberapa lagi functions-nya itu juga mengambil peranan yang kedua gitu. Dan yang ketiga, nah ini supermarket offline kan. Jadi masih menjadi pilihan gitu ya bagi konsumen membeli produk-produk untuk persiapan untuk puasa itu masih melalui channel offline ataupun supermarket. Dan yang terakhir ini adalah local market stalls, ini kurang lebih kayak ya pasar gitu ya, pasar-pasar modern di daerah di beberapa area gitu kan, ada beberapa apa namanya pasar. Nah, ini udah kebukti nih gitu ya, ada 2 channel online gitu yang urutan pertama dan kedua, dan ada 2 channel offline yang ketiga dan keempat. Jadi ini tandanya adalah mesti saling berdampingan nih antara toko offline dan juga toko online-nya Bapak Ibu semua gitu. Nah, ini kira-kira apa sih yang bisa direncanakan gitu ya untuk mempersiapkan bulan puasa. Ini juga based on dari apa namanya Google Indonesia juga reportnya. Jadi mesti kehadiran toko atau brand secara digital itu akan membantu konsumen dalam mempengaruhi pembelian mereka gitu. Jadi jangan sampai misalkan nih contoh, misalkan saya lagi jalan-jalan gitu kan, terus ngelihat kayak wah tuh kayaknya apa namanya mampir di toko, kayaknya ada produk yang menarik, cuman kayaknya enggak deh. Terus pas entah jadi di rumah saya mau cek online aja mungkin ada. Saya cek di Instagram misalkan di sosial media atau saya cek di e-commerce, ya ternyata nggak ada gitu kan. Jadi kan kayak ya at the end akhir-akhirnya kan juga nggak akan ada transaksi. Jadi mesti ada kehadiran apa namanya toko atau brand secara digital. Wajib nih sosial media, mesti ada semua gitu ya, satu-satu gitu. Kayak misalkan di Instagram, di Facebook, kalau misalkan TikTok itu juga ada, alangkah lebih bagusnya lagi. Dan apa namanya tentunya e-commerce gitu. Pasti akan orang-orang juga akan mencari channelnya itulah, sosial media dan e-commerce. Untuk apa namanya untuk transaksi, untuk melihat produk seperti apa. Nah, jadi mesti mengoptimalkan juga nih dari sisi sosial media. Nah, ini juga ada beberapa gitu ya tahapan dalam campaign Ramadan gitu yang biasanya dari konsumen itu cari gitu ya produk-produknya. Biasanya itu kita ada campaign sebelum bulan puasa, itu mereka biasanya mencari produk-produk FMCG nih atau enggak fast moving products, itu kayak barang-barang sembako yang dibutuhkan di saat bulan puasa. Misalkan dia udah mulai nih, misalkan kita awal puasa itu kan awal April gitu ya. Mungkin dari akhir-akhir Maret tuh sudah cari-cari nih, udah cari-cari sirup, ya barang-barang sembako lah gitu. Nah, setelah sebelum apa namanya sebelum bulan puasa mulai gitu ya, dia juga udah mulai cari nih kira-kira barang-barang produk yang dibutuhkan ketika pas bulan puasa gitu, terkait dengan produk-produk yang terkait dengan kebersamaan. Misalkan apa namanya, kan kadang-kadang juga kita masih namanya orang Indonesia ya, kalau apalagi pada hari raya besar ini pasti kan masih ketemu sama keluarga, sama saudara, sama orang-orang terdekat yang berhubungan dengan apa namanya kebersamaan.
Jadi pasti kan akan ngasih hadiah-hadiah, ngasih hampers. Nah, biasanya itu yang dicari konsumen tuh di saat waktu awal-awal. Nah, setelah bulan puasa masuk, itu mereka nyari baju-baju lebaran gitu ya. Buat sholat, buat nanti pas pas hari H lebarannya. Nah, yang terakhir baru kan kita punya kebiasaan ngasih THR gitu ya. Mau apapun itu ya, nggak mesti uang, bisa juga produk. Nah, biasanya pas mendekati lebaran tuh mereka nyari-nyari produk, nyari-nyari barang yang bisa dikasih ke keluarga, bisa dikasih ke saudara gitu. Nggak cuman melulu tentang tentang uang. Nah, sebenarnya ini nggak murni yang harus dilakukan tahapan-tahapan, cuma ini kurang lebih gambaran dari Google gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa direncanakan ketika campaign bulan Ramadan. Nah, yang kedua, mungkin sudah mulai gitu ya bikin konten video yang sifatnya lebih personal, yang sifatnya lebih menarik untuk audiens yang dituju gitu. Misalkan kayak contoh nih, misalkan Blibli gitu ya. Blibli mau penetrasi pasar market misalkan ke daerah Bali gitu misalkan. Contohnya paling simpel aja cara komunikasinya. Kalau misalkan cara komunikasinya kita masih sama dengan apa yang kita lakukan di Jakarta, itu pasti untuk orang-orang Bali itu juga nggak akan kena gitu kan. Lebih baik itu memakai kata-kata gitu ya, atau jargon-jargon yang biasanya dipakai di Bali, kayak misalkan beli, pakai kata beli, ataupun contoh-contoh lainnya. Nah, jadi dengan konteksnya, dengan konten video ini, mungkin ibu-ibu juga bisa mulai bikin video gitu ya, mau itu di sosial media ataupun mau itu di TikTok, yang mungkin effortnya lebih banyak loh di TikTok gitu, mesti serius banget untuk bikin konten-konten video yang sifatnya lebih personal, ada story-nya, nggak cuman melulu video tentang produknya gitu, langsung jualan banget, hard selling. Karena orang-orang itu lebih suka ada storytelling, ada ceritanya nih. Ini kenapa ibu ini bikin produk ini. Ada story di belakang produknya, ada story di belakang brandnya. Jadi apalagi dia memakai cara komunikasi yang lebih lokal gitu. Karena itu tadi 72% pengguna internet yang baru itu berasal dari daerah, dari luar daerah gitu. Nggak cuma di kota-kota besar. Jadi sudah semakin merata. Nah, yang terakhir gitu ya, yang ketiga, ini juga dari ibu atau bapak juga bisa memberikan pengalaman online dan offline yang baik, seperti yang tadi sudah saya sempat mention di awal. Jadi ada integrasi antara offline dan online gitu ya, omnichannel. Nah, ini juga ada beberapa alasan gitu ya, kenapa orang-orang itu melakukan transaksi melalui online ataupun offline gitu ya. Ini ada beberapa persentasenya, kayak misalkan udah pastilah kenapa kita beli online, karena merasa lebih cepat, merasa lebih aman karena lagi pandemi seperti itu, dan juga lebih nyaman gitu ya, nggak usah bergerak, nggak usah keluar dari rumah, nggak usah macet dan lain-lainnya. Dan biasanya mempunyai kecenderungan harga online itu lebih murah seperti itu. Nah, kalau yang yang di sebelah kanan ini adalah barang-barang yang kenapa alasannya, reasonnya itu kenapa masih dicari melalui offline seperti itu. Nanti saya juga bisa share ini materinya ke ibu-ibu, nanti bisa sambil dibaca-baca juga. Nah, kita mulai masuk nih ya ke platform e-commerce gitu. Kira-kira apa sih empat faktor gitu ya yang menjadi kunci pengelolaan toko di platform e-commerce itu sendiri gitu. Yang pertama, dari sisi produk, seperti dari produk, menjual produk yang relevan sesuai sama kebutuhan pasar saat ini. Kira-kira misalkan contoh gitu, kita mau bulan puasa gitu ya, mungkin bisa juga kita sudah mulai menjual lagi, mencari-cari produk yang terkait dengan yang dibutuhkan pada saat bulan Ramadan, misalnya seperti itu. Dan yang kedua nih, melakukan promosi nih ibu-ibu. Jadi setiap e-commerce, setiap platform itu punya fitur yang memang dapat dimanfaatkan bagi sellernya.
Jadi mesti sangat dioptimalkan gitu ya, kalau bisa diaktifkan semua fitur-fitur yang ada untuk mendukung promosi penjualan. Nah, seringkali itu yang terjadi gitu ya, dari teman-teman UMKM itu biasanya mereka selalu beranggapan ketika saya sudah mendaftar dan punya toko di online, di e-commerce gitu, di marketplace, itu udah pasti laku. Udah deh, saya udah daftarnya, udah punya toko online-nya, sudah saya sudah upload produknya, udah saya diemin aja, saya nggak ngapain-ngapain gitu. Nggak bisa, bukan begitu caranya, Bu gitu. Jadi ketika sudah mendaftar toko secara online gitu ya, dan sudah upload produknya, jadi hal yang paling gampang banget dilakukan adalah dari ibu sendiri kan pasti juga punya teman-teman, punya saudara, punya lingkungan gitu ya. Itu bisa di-share ke teman-teman yang di ring satunya, teman-teman terdekat gitu. Kalau memang ini produk ibu sudah bisa dibeli loh, nih dibeli seperti itu. Dan melalui WhatsApp, melalui SMS atau nggak WA Blast, broadcast segala macam, itu yang paling sangat mudah dilakukan. Jadi kasih tahu ke orang-orang kalau tokonya ibu ini sudah ada di Blibli loh, dan bisa dapat bisa transaksi di Blibli seperti itu. Nah, yang ketiga ini dari sisi traffic juga. Jadi bukan berarti ketika sudah tadi ya, sudah ada tokonya, sudah ada produknya di e-commerce langsung laku, enggak. Dari kita juga pasti akan ngebantuin dari sisi Blibli, tapi dari Bapak Ibu juga mesti aktif juga untuk membawa traffic ke toko online-nya di kita, seperti itu tadi melalui WhatsApp ataupun misalkan broadcast dan lain-lain. Dan yang keempat ini menjaga service level gitu, dengan memastikan produknya ini tersedia gitu. Jangan sampai ketika udah ada customer, sudah beli, transaksi, ternyata ibu lupa ini update stok produknya, ternyata stoknya habis, kehilangan kesempatan gitu kan. Jadi mesti memastikan stoknya ini ada. Dan kalau misalkan ada yang merespon pertanyaan gitu ya, ada yang nanya-nanya, itu langsung dijawab, jangan dientar-entarin. Apalagi kalau misalkan sudah ada order gitu kan, udah ada order ya langsung aja diproses, di packing dan langsung dikirim gitu. Jangan tunggu entar-entaran, atau kadang-kadang sih bukan ditunggu atau entar-entaran, kadang-kadang tuh suka lupa nih, ibu-ibu penyakitnya tuh suka lupa. Biasanya tuh ngingetin anaknya biasanya. Nah, ini kita baru masuk ke Blibli gitu ya. Nah, Blibli sendiri so far kita sudah dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, dan sudah banyaklah berkolaborasi dengan payment, dengan bank, terus misalkan dengan beberapa payment system lainnya gitu, dan juga ada logistik. Kita pun juga sudah ada punya warehouse gitu, 20 titik yang disebar hampir senasional seperti itu. Nah, ini adalah produk-produk kategori yang ada di Blibli gitu ya. Dari handphone, elektronik, gadget, otomotif, mainan, kesehatan, kecantikan, terus juga ada kategori sport, ada travel, kamera, fashion muslim, dan lain-lain. Ada juga produk-produk sembako itu di Blibli Mart. Nah, tapi untuk hari ini kita fokus ke yang namanya kategori Galeri Indonesia gitu. Galeri Indonesia ini adalah salah satu kategori yang unik menurut saya, karena dia dikhususkan untuk UMKM Indonesia yang sebagai produsen, dia yang bikin produknya sendiri, itu akan masuk di Galeri Indonesia. Nah, ini kita pun juga sering banget berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah gitu pun, ataupun BUMN dan lain-lain gitu ya. Jadi kita dinilai itu cukup serius, dan memang kita sudah lama gitu ya kita melakukan mensupport teman-teman UMKM di Indonesia khususnya. Jadi memang kita ada satu kategori khusus untuk UMKM. Nah, di sini saya juga nggak sendirian, dari tim Blibli yang lain juga sudah hadir, ada Mas Andre dan juga ada Mas Angger gitu ya, selaku PIC kategori Galeri Indonesia yang menangani UMKM khususnya di wilayah Jawa Timur dan sekitar. Jadi mungkin nanti kalau misalkan so far udah ada pertanyaan, nanti mungkin Mas Andre sama Mas Angger juga bisa bantu jawab melalui kolom chat ya. Nah, ini jaringan distribusi kita sudah cukup luas, dan kita juga punya logistik sendiri gitu ya, namanya BES atau
Blibli Express Service, dan kita juga hampir semuanya yang logistik di Indonesia kita sudah ini ya sudah berkolaborasi lah sudah berpartneran sama Blibli. Nah, ini yang tadi sempat saya info di sebelumnya, kita ada 20 gudang gitu ya. Selain di Jabodetabek, kita pun juga ada di Sumatera, Bali, Sulawesi, dan juga di Jawa Timur gitu ya. Khususnya kita ada di Sidoarjo seperti itu. Kita juga ada di Bandung dan di area Jawa Tengah. Nah, Blibli pun juga punya salah satu fitur gitu ya, yang namanya itu Fulfillment by Blibli atau FBB. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bisa menitipkan produknya di gudang kita itu juga bisa, tapi mungkin juga itu nanti ada beberapa tahapan dan ada beberapa catatan yang mesti dipenuhi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita lagi ada program baru khusus untuk seller-seller baru gitu ya yang akan join ke kita. Jadi kita akan kasih itu promosi saldo 5,4 juta. Ini bukan dalam bentuk rupiah, tapi ini adalah dalam bentuk saldo promosi namanya Bliklan gitu ya, untuk untuk mengiklankan produk atau toko Bapak Ibu semua di platform kita. Nah, ini juga ada beberapa tahapan-tahapannya, misalkan contoh ketika sudah buka toko, terus misalkan sudah sudah upload nih produknya, sudah ngaktifin beberapa fitur seperti instant same day, itu akan mendapat saldo. Yang kalau di total semua ini, itu di total akan dapat 5,4 juta Bliklan seperti itu. Nah, ini adalah untuk turunannya, kira-kira kita akan ngasih apa sih exposure untuk seller baru gitu ya. Yang pertama ini kita bisa ada kemungkinan muncul di halaman paling dicari gitu ya, khusus untuk bagi seller baru gitu yang mendaftar. Dan juga akan muncul di special thematic campaign. Nah, gimana sih caranya untuk bisa masuk ke dalam promosi ini gitu ya? Itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama, sudah ada transaksi minimal 1 ordernya, dan juga sudah memiliki rating toko minimal 75. Lalu dia punya produk-produk yang memang cukup banyak dinikmati di pasaran seperti itu. Dan yang keempat, kita harus memberikan harga yang cukup kompetitif dibandingin toko-toko lainnya seperti itu. Nah, ini juga sifatnya juga masih manual. Ini di belakang layar ada tim sendiri yang khusus untuk menangani hal ini gitu. Jadi nanti akan dicek satu persatu. Nah, ada lagi juga benefit nih khusus untuk official store gitu ya. Official store yang di Blibli gitu langsung akan ketika mendaftar sebagai official store dan langsung berhasil gitu ya, diterima langsung official store, itu akan mendapatkan Bliklan 500.000 di depan. Terus juga ada voucher seller tambahan gitu ya sebesar 2 juta. Nah, ini juga ada persyaratan lah, beberapa persyaratan yang mesti dipenuhin gitu ya. Dari sisi seller pun gitu juga mesti ada barter value media. Jadi misalkan punya website sendiri ataupun misalkan punya sosial media. Nah, itu ditaruh nih link di di bio di Instagramnya, di sosial media yang lain, itu dikasih tahu kalau misalkan produk saya itu dapat ditemukan di Blibli. Dan benefit media lainnya mungkin nanti bisa dibicarakan sama masing-masing PIC BR-nya seperti itu. Nah, sekarang langsung aja registrasi gitu ya di Blibli. Ini sangat mudah banget. Biasanya kalau untuk UMKM tuh hanya cukup dengan KTP dan NPWP. Cuman cukup juga kalau misalkan NPWP nggak ada, KTP pun juga bisa. Sangat mudah banget gitu ya untuk registrasinya. Pastikan mesti ada alamat email, nomor handphone, nama tokonya. Terus nanti kan mesti dilengkapi juga nih dengan KTP, lokasi pick up point, sama kemasan produknya. Nah, berikutnya, ini mungkin bisa langsung di scan aja QR code-nya, bisa langsung daftar gitu ya ke kita, ke Blibli sebagai seller. Nanti mungkin setelah ini saya bisa langsung
ketik juga linknya di kolom chat, nanti langsung ngikutin aja beberapa tahapan-tahapannya. Nanti mungkin juga bisa dibantu sama PIC-nya dari Mas Samsul dan Mas Angger tadi sempat saya mention. Nah ini udah slide terakhir gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ada kegiatan apa, tips gimana sih cara berjualan di Blibli seperti apa gitu ya. Ada informasi tentang webinar, tentang Instagram Live, dan tips dan trik menarik lainnya, itu bisa langsung follow ke Instagramnya Blibli Seller. Terus kita juga ada Facebooknya, komunitas Blibli Seller. Dan yang terakhir kita ada grup Telegram yang isinya seller-seller kita. Nah itu bisa cukup ada sering sharing-sharing ilmu, untuk sharing-sharing pengalaman dan info-info menarik lainnya. Saya rasa udah cukup sekian presentasi dari saya, semoga cukup membantu ya ibu-ibu ya. Ya, terima kasih. So far mungkin mau ada pertanyaan dari ibu-ibu atau mungkin dari Mas Angger sama Mas Samsul, kalau misalkan mau ingin menambahkan juga silakan ya. Saya mau bertanya, Mas. Boleh. Iya. Ini saya dari Salma Jaya. Ya. Produk saya batik. Belum pernah daftar di online ya. Ya. Jadi kalau misal saya mau daftar itu, bentar. Biar keluar dulu. Nah, misal saya daftar di Blibli baru pertama kali, baru saja. Lah biasanya saya kalau melihat di pencarian gitu, misal batik, itu akan tampil otomatis batik-batik yang sudah besar namanya, maksudnya sudah lama ya dibuka di Blibli misal. Nah kalau saya masih baru, terus mendaftar, apakah nanti daftar urutnya di tampilan pertama itu nggak bisa, Pak? Maksudnya biar saat pencarian itu saya juga nongol duluan gitu, bisa nggak? Apa harus sesuai nomor urut saat mendaftar di online Blibli? Apakah itu bisa diatur misalnya berbayar dulu, atau saya harus punya target pembelian berapa, harus berapa setiap harinya baru bisa muncul di tampilan pertama pencarian? Begitu. Pertanyaan bagus. Dengan Ibu siapa? Ibu Ade Warasiti. Siap Ibu Ade. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Bisa nggak sih produk saya ketika di search oleh dicari oleh konsumen di Blibli itu menjadi baris yang pertama gitu ya Ibu Ade ya? Ini aja, kalau misalkan produk-produk yang ketika dicari oleh konsumen yang muncul di baris pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya, itu tergantung dari rating toko, Bu Ade. Nah, gimana sih cara ningkatin rating toko dengan udah pasti nih gimana dihitung juga nanti dari sisi respon ordernya, respon pesanannya. Apakah itu dia pernah kena penalti? Itu yang pertama. Dan yang lain juga ada faktor-faktornya seperti ketika misalkan konsumen itu ada order transaksi, nah Ibu berhasil ngirim atau enggak. Dalam artian kan kadang-kadang juga banyak lumayan juga nih seller yang dia tidak update secara stoknya. Jadi sudah dipesan, sudah dibayar oleh konsumen, ternyata produknya itu habis. Nah, itu kan akan mempengaruhi rating juga, sama biasanya udah mencapai sampai beberapa order, terus tingkat kecepatan merespon chat ketika ditanya oleh konsumen. Nah, hal seperti itu tuh yang akan mempengaruhi toko, Bu Ade. Nah, cuman ada salah satu yang bisa dilakukan juga, itu kita kan tadi ada Bliklan gitu ya. Ketika Bapak Ibu itu mengaktifkan Bliklan gitu ya, untuk mengiklankan produk ataupun tokonya, nanti akan muncul di search itu
itu akan muncul di kalau melalui di search by website itu kalau nggak salah keempat atau kelima, baris keempat atau kelima. Itu ada tulisannya iklan di pojok kiri atas tuh ada tulisan iklan yang mungkin bisa dicek juga Bu gitu ya, buka aplikasinya Blibli ataupun melalui website, melalui laptop. Kalau Ibu temukan misalkan search aja misalkan batik, terus ada tiba-tiba di salah satu foto ada tulisan iklan di pojok kiri atas, itu dia yang sudah mengaktifkan saldo beli iklan gitu. Nah cuman nggak usah ragu Bu Ade gitu ya. Ini kita juga punya ada PIC memang yang bisa membantu ibu-ibu semua gitu ya, apalagi khusus dalam pendampingan, gimana cara merespon, terus nanti juga akan diikuti oleh campaign-campaign. Kita kan juga punya banyak campaign sendiri gitu ya, yang ada di Galeri Indonesia gitu kan. Jadi pasti akan ditanya nih nanti juga sebagai PIC juga bisa nanya kira-kira ini saya mesti ngapain nih ya, kira-kira saya apakah ikutan campaign apa dan lain-lain. Jadi kurang lebih bisa ke arah sana sih Bu Ade. Jadi nanti sebagai PIC BR pun juga bisa menjadi ajang konsultasi juga gitu. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Ini ada dari di chat, ada namanya Bu Nunuk Masruroh. Oke. Kak, apakah ada biaya admin saat kita beriklan di Blibli? Nggak ada biaya admin untuk top up beli iklan yang di kita ya. Itu nggak ada biaya admin seperti itu. Kalau jenis sandal hotel itu prospeknya berapa persen ya Pak kalau dijual online? Nah ini kalau ditanya prospeknya, ini mungkin lebih ke arah marketing yang saya juga mesti cek dulu nih di belakang, di back end kira-kira seberapa banyak gitu yang jualan sandal hotel gitu. Cuman di marketnya di kita juga banyak sih yang sandal-sandalnya, tapi di luar hotel ya, sandalnya memang buatan lokal UMKM dari berbagai daerah itu juga cukup banyak. Itu mungkin dari teman-teman yang lain mau ada penambahan mungkin dari Mas Angger gitu ataupun Mas Andre selaku PIC di area Jatim untuk Halo, ya makasih Mas Didit. Ya, tadi saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan Bu Rena dari Trenggalek. Kalau jenis sandal hotel tuh prospeknya seberapa sih gitu. Nah, Bu Rena kan kita juga tahu sendiri bahwa sebenarnya sandal hotel itu sangat spesifik sekali kan Bu, karena kadang end user tidak berbeda dengan kayak pembelian secara bulk seperti itu. Nah, tapi di Blibli ini kita juga ada yang namanya B2B Bu. Jadi selain bisnis ke customer, kita juga ada bisnis to bisnis. Beberapa orang dari kita, kadang kita nyari nih, kalau misalkan ada rekanan kita mau nyari, tolong dong cariin kopi sekian kintal gitu, atau tolong dong cariin gitu. Nah, tidak mau menutup kemungkinan nanti mungkin juga ada yang lagi nyari sandal hotel seperti itu. Kita nanti juga bisa bantu untuk untuk memberi beberapa pilihan nih ke B2B kita. Ini loh, kita ada nih sandal hotel ABC gitu. Silakan nanti dipilih seperti itu. Tapi kalau ngomong ke end user-nya seperti apa gitu. Nah, kita sih sementara ini belum ada Bu, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi gitu. Jadi kita harapkan sih dicoba dulu Bu. Kita coba masukin, kita coba promoin nanti, karena benar kata Mas Didit, di tempat kita nanti ada beberapa promo, misalkan ada promo flash sale seperti itu. Setiap minggu kita ada promo flash sale, jadi kita nanti bisa coba ikutan di semua promo yang ada di Blibli. Mungkin seperti itu sih tambahan dari saya. Terima kasih Mas Didit. Terima kasih Mas Didi dari blibli.com yang sudah memberikan paparan tentang digital marketing dan juga promo di marketplace, terutama memanfaatkan bagaimana memaksimalkan income dan juga jualan dari teman-teman UMKM peserta Masterclass Week 4 Inkubasi 1000 Pengusaha Perempuan. Baik, saya bacakan lagi ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke direct message-nya chat yang ada di Zoom. Nah, kira-kira kalau dengan Blibli itu sistem jualannya seperti apa Kak? Apakah konsinyasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Kak Didit? Iya. Kalau di kita itu ada
ada ini sih, kita akan biayanya itu bervariasi gitu ya. Mungkin nanti Mas Anggir bisa menambahkan juga. Kita ada ngambil margin. Nah, marginnya itu tergantung produk atau kategorinya. Nah, ini dari rentan margin itu 2-8%. Udah dari setiap transaksi produk gitu. Untuk biaya-biaya lainnya gitu ya, kita nggak ada sama sekali. Kita hanya ada margin itu aja dan nggak ada biaya-biaya potongan lainnya yang tersembunyi gitu, nggak ada. Jadi kita hanya ambil margin aja. Semoga menjawab ya Bu ya. Baik, terima kasih. Jadi mumpung hari ini kita kedatangan salah satu bisnis coach kita yang luar biasa gitu dari blibli.com yang sudah berpartnership dengan Uprintis Indonesia dan juga siap untuk turut serta mendukung usaha dari teman-teman UMKM, pelaku bisnis dan juga peserta inkubasi. Saya persilahkan mungkin 5 penanya lagi yang ingin berkonsultasi ataupun mungkin masih bingung untuk gimana sih membuka marketplace yang ada di blibli.com. Dipersilahkan mungkin bisa raise hand teman-teman. Nah, ini juga sudah disertakan nih sama Mas Didit untuk mendaftar. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan bisnis ataupun usahanya ke blibli.com. Sudah ada linknya di kolom chat ya yang bisa di klik nanti. Baik, ini ada Kak Ayu dari Bali. Saya persilahkan Kak Ayu untuk open mic sama open kamera dulu. Dipersilahkan. Halo Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kak Ayu selamat siang. Masih di unmute kayaknya ya. Oh ini sinyalnya putus-putus. Baik. Kendala teknis. Di ini ya di kolom chat ya Kak. Saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Iya, karena nampaknya juga cuaca lagi tidak bersahabat sehingga beberapa wilayah juga sinyalnya putus-putus seperti itu dan saya berharap ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk mengikuti inkubasi. Baik, sudah bergabung. Halo, Ayo, iya halo, dipersilahkan selamat untuk sore. Kak. Iya, saya lagi di jalan, mohon maaf sinyalnya agak putus-putus. Iya, buat Mas Didit, saya mau tanya, kalau nanti masuk blibli.com itu Ya. ada minimal stok nggak di satu item kita itu, masing-masing item kan kalau nggak salah e-commerce lain tuh ada minimal stok seperti itu. Gimana kalau di Blibli, Kak? Kita minimal stok per piece 1.000, Bu. Enggak. Enggak bercanda. Sebenarnya gini, kita nggak ada minimum stoknya ada berapa gitu ya per SKU. Cuman kalau bisa mungkin ada 10 gitu, 15 gitu kan. Jadi benar-benar ini kayaknya Kak Ayu juga pasti kan udah buka toko di platform e-commerce lain kan pasti ya. Ada sih, Kak. Ya, nah maksudnya nanti misalkan stok yang di tempat yang lain sama di kita tuh dibedain. Jadi misalkan disediakan khususnya stok untuk Blibli ini misalkan 20 misalkan atau enggak 10 kayak gitu. Biar nggak kecampur sama kalau misalkan ada order di platform yang lainnya kayak gitu. Oke, Kak. Satu lagi. Misal kalau ada yang cancel, seandainya stok di kita ternyata masih tinggal 2 gitu. Ternyata pas mau dikirim barangnya reject. Ada di cancel, itu berpengaruh nggak sama ini kita? Apa namanya? Rating. Toko kita. Iya. Misalnya rating ya, benar. Berarti kan istilahnya ada ini ya, dari Kak Ayu ngirim ke konsumen, ternyata sampai sana produknya reject seperti itu ya. Nah, itu biasanya nanti kan dari konsumennya akan
dia akan ini sih, apa namanya, kalau misalkan mau retur, dia akan ke customer service kita dan apa namanya, menginfokan tentang kasus yang dia sedang alami gitu ya. Nah, nanti biasanya dari tim retur itu akan bukan langsung percaya gitu sama konsumen, enggak. Dia akan ada langsung kontak ke Ayu atau PIC-nya memang yang didaftarkan di toko di Blibli. Dia pasti akan konfirmasi melalui itu by phone, melalui email ataupun WhatsApp. Nah, nanti akan didengarkan nih kira-kira seperti apa gitu. Jadi itu sebenarnya nanti kalau seandainya memang sudah diretur, itu berpengaruh sama toko kita. Ratingnya iya. Kalau memang ditemukan, memang ternyata ada kelalaian gitu ya dari pihak seller gitu, itu akan mempengaruhi rating. Tapi kalau nanti ditemukan ternyata ada buktinya nih, apa namanya, ketika pengiriman ada bukti fotonya, nggak pas saya kirim itu nggak apa-apa kok di kita. Kan kadang-kadang juga ada ya konsumen yang bandel, kan ada aja kadang-kadang gitu kan. Iya, Nah, itu juga benar-benar. nanti konsumennya yang akan kita tegur gitu. Cuman kita kan sebagai penengah gitu kan, jadi kita akan mendengarkan dari kedua pihak, dari sisi konsumen dan juga dari sisi seller kita, Ayu, kayak gitu. Iya, baik. Itu aja sih dari kami. Makasih. Sama-sama, semoga menjawab ya. Iya. Terima kasih Kak Ayu sudah bertanya tentang apa sih kendala yang ada dihadapi kayak gitu. Terima kasih Mas Didit dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novita Hardini yang tadi juga sudah mengawal jalannya inkubasi dan jadi teman diskusi kita di sesi yang pertama dan juga sesi kedua ini. Jadi mohon izin saya akan meneruskan sesi diskusi sore hari ini dengan Mas Didit dari blibli.com. Terima kasih sekali lagi karena nampaknya ini juga ada beberapa agenda yang harus dikerjakan dan timingnya juga barengan seperti itu. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melanjutkan inkubasi Masterclass Series ini sampai dengan nanti pukul 15.30. Setelah Kak Ayu, dipersilahkan teman-teman atau partisipan lain yang mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, mumpung kita juga kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa keren ini dari blibli.com ya. Dipersilahkan bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya juga sulit ataupun putus-putus. Sudah ada Kak Suci Wahyu Kristina dari Malang. Baik, dipersilahkan Kak Suci, silahkan untuk open mic terlebih dahulu. Ya, halo, selamat sore Kak. Bagaimana? Apakah suara saya sudah jelas? Sudah sangat jelas Kak. Ya, baik. Persilahkan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan begini Kak, perihal seller baru. Ketika berbicara mengenai marketplace, ada satu hal yang di benak saya yaitu perang harga. Bagaimana cara mengatasi hal itu Kak? Dalam artian ketika saya cari beberapa Revka, kamu memulai membuka toko di salah satu marketplace, kamu bisa mencoba dengan menurunkan harga untuk menarik Mbak Suci, konsumen mohon maaf, sehingga agak ratingnya putus-putus, bisa Mbak. naik seperti itu. Nah, mungkin yang Agak putus-putus nih Mbak Suci, mohon maaf. ya cek kembali Kak. Iya, sudah jelas. Oke. Jadi ketika berbicara marketplace yang ada di benak saya yaitu perang harga begitu. Nah, ketika saya cari referensi di salah satu channel YouTube itu dijelaskan bahwasanya ketika memulai membuka toko baru di marketplace ada kalanya menurunkan harga di bawah harga pasar untuk menarik pelanggan guna meningkatkan rating begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kakak mumpung ini langsung berdiskusi dengan pihak Blibli, bagaimana menanggapi hal tersebut? Oke, berarti Begitu, intinya ada lagi Kak Suci? Ya, untuk sementara itu terlebih dahulu, Kak. Berarti konteksnya kita ngomongin tentang perang harga gitu ya. Perang harga apa? Apakah
gini, kalau menurut saya dari perspektif saya, perang harga itu pertama mau sampai kapan? Mesti kuat-kuatan kan duitnya. Mau sampai kapan gitu dilakuin gitu kan. Dan sebenarnya itu kalau untuk perang harga mesti benar-benar tadi secara apa namanya budget marketingnya itu mesti gede banget gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin gini ya, mungkin bukan bisa diakalin dengan strategi lain. Contohnya mungkin bisa kasih hal-hal yang lebih personal buat konsumen. Contohnya misalkan produknya Mbak Suci apa ini? Madu, Kak. Madu ya. Nah, oke. Misalkan saya beli produknya Mbak Suci gitu ya, produknya madu di Blibli seperti itu. Mungkin di rentan harganya masih normal nih. Misalnya di antara kompetitor yang lain itu harganya kurang lebih sama lah. Mungkin beda 1.000, 2.000 atau 5.000. Saya beli terus ya kan langsung direspon nih sama Mbak Suci, langsung dikirimkan ke alamat saya. Tapi sebelum itu Mbak Suci bisa ngasih hal yang sangat personal dan paling simpel menurut saya, dan ini bisa dilakukan oleh semua seller juga. Thank you card, Mbak Suci. Thank you card, simpel aja, misalkan ngomongnya terima kasih sudah memesan atau mengorder produk kami di toko kita di Blibli. Terus kalau misalkan punya budget yang lebih, mungkin bisa diinfoin untuk kode vouchernya diselipkan di situ untuk transaksi berikutnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kadang yang terkadang juga sedikit dilupakan oleh teman-teman seller ataupun UMKM lainnya. Mereka selalu mikir harga itu menjadi strategi yang cukup signifikan gitu. Kalau untuk ngomongin konteksnya tadi perang harga. Nah, ketimbang ngurusin perang harga gitu ya, mending kita lebih fokus kepada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan yang sifatnya lebih personal untuk konsumen kita gitu ya. Yang tadi tuh masalah thank you card. Itu hal yang sangat simpel dan sangat mudah banget gitu ya. Ketika saya menerima gitu sebagai konsumen, ya happy banget lah gitu kan, ternyata ini walaupun itu simple ya, itu simple banget, hal yang sangat simpel yang paling mungkin dilakuin, tapi ketika saya produk itu sampai di rumah saya gitu kan, pas saya buka packagingnya ternyata ada thank you card gitu. Terus misalkan terima kasih sudah melakukan order di toko kami, mohon untuk reviewnya di toko kami di Blibli ya, kasih penilaian yang baik segala macam. Terus mungkin bisa langsung call to action-nya, mungkin bisa langsung follow Instagram kita. Itu contoh sih. Jadi kalau tadi ngomongin perang harga itu mau sampai kapan? Karena itu mesti kuat banget. Budget marketing itu mesti sangat kuat banget. Even itu mau sebulan, 2 bulan, sampai setahun itu kan mesti sangat diperhitungkan gitu kan. Mending kita lebih mengalihkan ke buat budget lebih ke operasional atau misalkan lebih kepada riset tentang produk itu kita sendiri. Mungkin sementara begitu, Mbak Suci, kalau kita ngomongin konteksnya yang perang harga gitu ya. Iya, berarti untuk poinnya yaitu keunikan dari produk saya sendiri gitu ya, Kak? Iya, betul. Perang harga boleh perang harga, cuman maksudnya jangan terlalu lama juga, karena itu kan akan istilahnya kita akan buang duit di situ kan, dan lumayan banyak banget. Mungkin gini, perang harganya mungkin bisa diakalin gini ya. Kalau misalkan harga coret, kita kan juga ada harga coret, misalkan tadi jualnya let's say harganya ya gampangnya misalkan 20.000 dicoret gitu kan. Dicoretnya ya diskon 1.000 aja. 19.000 misalkan jadi 19.000 seperti itu. Kadang-kadang dari kita nih, maksudnya dari sisi konsumen ngeliatnya, ini diskon nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya ketemu sama konsumen-konsumen yang modis gitu ya, yang modal diskon. Walau itu diskonnya cuma 1.000, 2.000, cuman kayak ya lumayan lah ya 1.000, 2.000 gitu. Nah itu dicari. Jadi kayak ada harga coret lah. Gitu. Jadi nggak usah yang terlalu perang harga yang ngoyo banget gitu, misalkan sampai deketin harga HPP gitu, jangan Mbak.
gitu kan. Keuangan bisnisnya kan juga mesti sehat gitu kan, gitu. Kurang lebih gitu Mbak Suci, semoga dapat membantu ya. Ya, baik Kak. Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Suci Wahyu Kristina dari Malang. Ya, jadi dengan adanya digital ini lebih memudahkan pelaku usaha yang juga tentunya tidak perlu membuka toko, tapi cukup toko online saja yang bisa diakses dari handphone ataupun dari mobile yang lainnya. Nah, dengan kemudahan ini tentunya kita jangan sampai melewatkan peluang positif di era yang digital ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kak Didit boleh dong kalau misalkan saya mengulik-ngulik sedikit ini tentang Blibli ya. Nah, kira-kira gimana nih kiat Kak Didit kalau misalkan agar pelaku usaha ini bisa memahami agar toko yang ada di e-commerce itu jadi menarik, dan hal apa saja sih yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pemilik toko yang ada di e-commerce, terutama yang pemilik pemula seperti itu? Oke. Ini suara saya cukup jelas, Bu? Ya, cukup jelas Kak. Oke. Ya, apa nih kira-kira teruntuk seller-seller baru gitu ya, yang mungkin baru join di e-commerce khususnya di Blibli gitu ya. Jangan takut sebenarnya untuk apa namanya memulai gitu ya, untuk mencoba gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya gini ya, ini kita dari Blibli itu tidak pernah eksklusif. Ketika misalkan ibu-ibu ini udah join di sudah berjualan di Blibli, tapi nggak boleh jualan di platform e-commerce lain, enggak. Kita open aja, kita membuka apa namanya kesempatan seluas-luasnya, karena pada dasarnya itu kan hanya menambah channel jualan di beberapa platform e-commerce seperti itu. Dan pada endingnya dari pedagang-pedagang gitu, dari pengusaha-pengusaha tuh ujung-ujung kan cuan gitu kan ya. Ini mana nih di platform mana yang saya bisa cuannya bagus. Ujung-ujungnya itu dia nggak akan peduli nih mau itu warnanya biru, oranye, terus merah marun, hijau dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya yang paling perlu dilakukan itu tadi, kayak misalkan yang selalu saya ngomong di awal, untuk seller baru gimana supaya bisa survive gitu ya, jangan langsung perang harga gitu. Tadi sudah sempat dibahas juga kan, tadi ada pertanyaan dari Mbak Suci. Jadi kita bisa ngasih hal-hal yang lebih personal gitu, kayak tadi sifatnya thank you card gitu kan, ketika ada konsumen order terus kita merasa kayak personal gitu kan, wah ada ininya nih, ada notes-nya, ada catatannya ketika diselipin di produknya. Terus yang kedua, banyak yang selalu beranggapan ketika sudah berjualan di Blibli gitu ya, ketika sudah tokonya sudah online, ada produknya, didiemin aja tuh Bu, didiemin aja. Selalu beranggapan kayaknya udahlah ntar akan ada datang ke konsumen sendiri, enggak. Jadi dari kita pun juga mesti aktif gitu. Kita ada beberapa fitur-fitur yang ada di Blibli yang memang dapat dilakukan oleh teman-teman seller gitu ya. Salah satunya mungkin bisa ada fitur share in social media. Jadi mesti kasih tahu semua database-nya teman-teman, keluarga, saudara itu kalau produknya Bapak Ibu itu sudah ada di Blibli gitu kan. Dan maksudnya sering-sering rajin-rajin kontak-kontak sama sama PIC gitu ya. PIC-nya siapa, nanti dia akan mendampingi nih ketika ibu ada kesulitan tentang apapun itu, untuk konsultasi masalah misalkan let's say masalah harga, atau kapan nih saya juga mau dong nih diikutin campaign yang ada di Blibli, kira-kira di kategori Galeri Indonesia nih ada promo menarik apa nih yang bisa toko saya bisa ikutan. Nah, mungkin nanti Mas Angger sama Mas Samsul mungkin bisa ketik ya di kolom chat gitu ya, kira-kira nomor handphonenya yang bisa dihubungi itu berapa, sehingga nanti teman-teman ibu-ibu sini juga bisa langsung bertanya gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Semoga menjawab. Yang penting ya udah jalan dulu aja, dicoba dulu aja, nanti bisa tanya-tanya ke kita ketika kalau misalkan ada problem ataupun kira-kira apa nih supaya penjualannya semakin bagus gitu. Betul banget, coba aja dulu gitu. Karena kalau dengan tidak mencoba, kita tidak akan mempunyai pengalaman ataupun mungkin detail ketika kita memulai usaha di toko e-commerce ini tentunya akan berbeda sekali ketika kita mempunyai toko di offline. Nah, dengan memulai kita akan jadi tahu hal-hal apa saja yang mungkin bisa kita lalui, ataupun juga tips dan triknya tadi juga sudah dibahas tuntas sama Mas Didit. Baik, Kak, tadi kan juga sudah dibahas bahwa kita harus punya budget khusus untuk marketing ataupun untuk
untuk promo gitu ya. Nah, tip apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM agar bisa booster profitnya dan keuangannya pun juga jadi balance antara untuk marketing budget dan juga production budget seperti itu? Sebenarnya kalau untuk masalah budgeting gitu ya, mungkin alokasinya tergantung. Maksudnya sebenarnya kan yang paling murah untuk budget marketing gitu ya, yang paling mudah itu kan dari omongan orang-orang gitu kan. Itu marketing yang paling gratis lah, yang paling murah gitu kan. Mungkin bisa kasih sampel ke orang-orang sekitar, ke keluarga. Nah, untuk tadi konteksnya alokasi budget gitu ya, kira-kira dari sisi marketing ini berapa persen, dari sisi operasional ini berapa persen. Kalau dari saya pribadi itu mungkin pembagiannya adalah saya pertama itu fokus ke produknya dulu. Fokus ke produknya dulu berarti kan ya ke operasional production. Nah, kira-kira nanti disisihkan nih berapa persen nih biaya budget untuk marketingnya gitu. Jadi kalau dari saya pribadi menyarankan quality produknya dulu nih. Misalkan produknya udah enak, ternyata packagingnya nggak bagus gitu kan. Kadang-kadang kan orang melihatnya, apalagi online, melihatnya dari sisi packaging gitu kan. Packaging ini, wah ternyata packagingnya nggak menarik, malas beli gitu kan. Karena kalau di online tuh pasti akan lihat packagingnya dulu gitu. Ini menarik apa enggak? Wah ternyata ini menarik ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan packagingnya bagus, menarik gitu kan, terus isinya juga, produknya juga enak gitu, baik juga, ya udahlah, semakin ini kan, semakin apa istilahnya, semakin meroket gitu. Jadi kalau dari saya mungkin lebih fokusnya ke produksinya dulu, saya benerin secara produknya ini, ya saya mau kemas seperti apa, bikin produknya, baru nanti sisanya berapa persen itu untuk alokasi budget marketing. Mungkin kalau ditanya porsinya, saya lebih prefer 30 ke marketing, 70 ke untuk production ataupun operational cost, seperti itu. Untuk tahapan awal ya. Oke, terima kasih Mas Didit. Yang dari peserta ada yang raise hand lagi mungkin? Atau yang di kolom chat belum dibacakan? Oke, ini dari PIC Blibli juga sudah menanggalkan nomor handphone yang bisa dihubungi untuk promo dan untuk buka toko di e-commerce yang bisa dikontak kapanpun ya Kak Didit ya. Membantu sekali. Yang ini nih selanjutnya, kalau kita ngomongin promo, marketing, dan juga profit, yang tidak kalah penting bagi teman-teman UMKM adalah bagaimana manajemen keuangan kita tuh biar sehat ala Kak Didit. Waduh, kalau manajemen keuangan yang sehat, kayaknya saya nggak punya kapasitas deh, Bu, untuk menjawab itu. Karena nggak ada background dari finansial sama sekali. Tentunya dengan banyaknya promo dan tadi juga budget marketing, saya sempat menangkap bahwa memang harus ada 70-30 itu untuk marketingnya berapa, dan dari situ sebenarnya kalau tadi menangkap yang sudah dijelaskan sama Kak Didit, teman-teman kita bisa menangkap bahwa ini mungkin keuangan yang sehat terutama untuk bisnis pemula ataupun pelaku UMKM yang masih mencoba bisnis atau belum sebesar pebisnis yang lain, karena di sini rata-rata kita masih usaha kecil dan mikro, jadi harus banyak belajar banget bagaimana bisa menciptakan bisnis yang sehat, bisnis yang menciptakan keuangan yang kondusif. Tentunya dengan bermitra dengan Blibli ini kita jadi punya Oke, benar banget nih apa yang disampaikan Kak Didit nih ya. Jadi kadang memang kita nggak perlu sering bertanya gitu ya, karena dengan pertama itu justru membantu kita. Senang banget nih akhirnya teman-teman bisa akses langsung informasi penting bagaimana penggunaan toko online dari sumber yang tepat dari blibli.com tentunya. Nah, tentunya apalagi peluang di toko di Blibli ini bisa langsung dibimbing karena Blibli adalah salah satu e-commerce partnership dari Uprintis Indonesia. Jadi secara otomatis seluruh member yang sudah tergabung di Uprintis Indonesia akan selalu didampingi oleh tim dari blibli.com. Nah, kurang apa coba gitu ya. Ada lagi yang raise hand, jadi saya akan membuka 2 pertanyaan lagi.
Ada Kak Ayu, raise hand lagi kayaknya, dipersilahkan Kak Ayu. Selamat siang Kak Ayu, masih monitor kah? Itu kayaknya yang tadi deh kelupaan belum diturunin. Nah, kalau tadi sempat saya lihat juga di kolom komentar gitu ya. Oke, itu yang tadi. Baik. Kalau tadi saya sempat lihat di kolom chat yang ada di Zoom ini, gimana mungkin bisa ditampilkan, Mas? Ya, gimana kita bisa menampilkan produk dengan model dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau bisa kita urik-urik gitu ya, ada nggak sih kelas Blibli yang mungkin memberikan materi khusus kepada teman-teman UMKM ataupun reseller pemula khusus untuk mungkin bikin produknya lebih eye-catching ataupun mungkin kelas-kelas fotografi khusus untuk UMKM pemula seperti itu sih Kak? Ada, jadi kita setiap hari, hampir setiap minggu sudah ada jadwalnya. Ketika nanti mungkin teman-teman juga bisa, ketika sudah join di kita sebagai seller, nanti bisa dicek nih di Blibli Seller Center itu ada jadwalnya. Kita hampir tiap hari itu ada webinar secara reguler gitu, ngebahasnya juga sangat bervariasi gitu ya, dari respon order, upload produk, gimana setting campaign, tapi materinya, topiknya itu nggak melulu tentang operasional dari sisi Blibli sellernya aja. Cuman kita juga mendatangkan, kita kolaborasi dengan beberapa partners gitu ya. Dari eksternal kita ngomongin, dari pakar digital marketing kita undang, dari sosial media misalkan dari company mana kita undang untuk ngomong gitu di teman-teman seller-seller kita gitu, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kepada seluruh partisipan yang saat ini sudah mengikuti Zoom, jangan lupa untuk mengisi form absensi dan silahkan untuk share keseruan mengikuti inkubasi ini melalui Instagram Story maupun juga di Instagram Feed. Satu pertanyaan terakhir dari peserta, saya persilahkan. Mbak Suci mau nanya lagi tuh. Oke, Mbak Suci, satu pertanyaan terakhir ya, dipersilahkan Kak. Iya, baik Kak. Yang ingin saya tanyakan perihal sistem reseller dan dropshipper di Blibli itu seperti apa Kak? Mungkin ada salah satu hal yang saya bingungkan ya, dan bisa dalam artian begini, kalau reseller, katakanlah produk saya madu, di Jawa Timur produk madu bisa diasumsikan harganya lebih murah dibandingkan dengan di luar Jawa, begitu. Nah, jikalau misalkan saya udah mendapatkan reseller di luar Jawa, apakah alangkah baiknya untuk patokan harga itu disetarakan atau bagaimana Kak? Untuk brand saya sendiri, begitu. Terus mungkin dari Blibli ada seperti dropshipper Blibli to Blibli. Meskipun ada orang lain yang buka toko, tapi pengiriman tetap bisa lewat saya, begitu Kak. Oke. Mungkin itu Mas Angger bisa bantu jawab, Mas Angger, terkait dropshipper ini. Halo, ya, halo Mas Didi. Saya coba bantu jawab ya dari pertanyaannya Mbak Suci. Untuk yang kedua yang dropshipper, Mbak, memang secara sistem kalau di kita di Blibli kita belum ada sistem dropshipper, di mana kalau misalkan ada dua orang buka toko, misalkan ada yang beli di toko A, tapi yang kirim akhirnya Mbak, seperti itu kan ya Mbak maksudnya. Oke, Ya, nah begitu. kalau seperti itu untuk yang dropshipper seperti itu biasanya sih merchant atau seller mereka yang akan encourage sendiri pembelinya dari sellernya nih biasanya secara offline pesan bilang, Mbak ini saya ada yang mau beli nih
boleh nggak dikirim ke alamat ini gitu. Nah, nanti si yang punya toko ini atau resellernya akan pesan ke tokonya Mbak. Jadi Mbak yang akan ngirimin, tapi tidak bisa via Blibli-nya. Jadi jadinya nanti jatuhnya akan manual seperti itu Mbak. Kalau untuk sistem yang dropshipper-nya seperti itu. Karena memang di kita itu kan kita ada free ongkir ya Mbak ya. Jadi kalau belanja 50.000 itu free ongkir 20.000, belanja 100.000 itu free ongkir 30.000, belanja 250.000 itu akan free ongkir 50.000. Nah ini biasanya yang dipakai oleh teman-teman penjual kita, misalkan mereka punya jaringan reseller kayak gitu. Daripada resellernya beli, terus ongkirnya ditanggung mereka, dilewatin Blibli aja nggak apa-apa, biar mereka dapat free ongkirnya kayak gitu. Terus ada beberapa penjual yang tapi kan harga saya beda Mas antara end user sama reseller gitu kan. Nah di Blibli Mbak juga nanti bisa setting harganya. Misalkan harga untuk resellernya mau disetting berapa, mau misalkan reseller itu kan kadang ada minimal pembelian, misalkan minimal pembelian 20, harganya kan jadi sekian. Nah itu nanti bisa disetting dari Mbak semua sebagai penjual. Akhirnya mereka tetap dapat harga resellernya dan dapat benefit free ongkirnya seperti itu. Kayak gitu sih Mbak mungkin. Jadi memang secara sistem dropship di kita masih dikembangkan. Kita mungkin memang belum ke sana, nanti jatuhnya akan manual, tapi benefit-benefit seperti itu bisa digunakan oleh teman-teman penjual seperti Mbak yang sudah punya jaringan reseller. Gitu. Mungkin kalau misalkan nanti Mbak masih kurang jelas jawabannya, Mbak bisa menghubungi kami di nomor WA sudah saya cantumkan di sini, nanti kita bisa WA-WA juga. Gitu Mbak Suci. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Didit. Thank you Mas Angger. Belum di unmute ya, Bu ya? Ya, terima kasih sekali lagi kepada Mas Didit yang sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dan kayaknya teman-teman juga sangat antusias gitu untuk mengikuti Masterclass series sore hari ini. Saya mengingatkan sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang belum mengisi absensi, saya persilahkan untuk mengisi absensi di link yang sudah disediakan oleh admin di kolom chat. Kayaknya memang benar sekali bahwa pandemi COVID tetap jadi ancaman kita karena belum ada akhir yang pasti. Dan satu-satunya kepastian adalah dunia saat ini berubah begitu cepat. Sukses tidaknya kitalah yang menentukan. Jadi beradaptasi adalah cara terbaik untuk memenangkan persaingan bisnis di era 4.0. Nah, untuk itu membuka toko online sudah tidak perlu ditanyakan lagi manfaatnya apa, kemudian juga apa sih benefit utamanya. Untuk itu kita semua para pelaku bisnis harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk go digital. Salah satunya adalah dengan membuka toko online di e-commerce blibli.com. Terima kasih Kak Didit yang sudah memberikan paparan materi dan juga insight. Tapi sebelum closing, boleh nih saya mau sepatah dua patah kata yang mungkin bisa menjadi penyemangat dari para pelaku UMKM yang hadir sore hari ini, ataupun juga mengingat harus ada ini support yang positif untuk keberlangsungan bisnis teman-teman UMKM di Indonesia. Ya, yang penting jangan ragu gitu ya. Jangan ragu untuk memulai suatu hal yang baru gitu ya. Apalagi misalkan dari Bapak Ibu mungkin ada pernah berjualan di ini marketplace khususnya di Blibli gitu. Nanti kita akan pasti bantu gitu ya, sama-sama kita saling support gitu. Apalagi nanti kan ada PIC-nya dari kita gitu, dari Mas Angger sama juga tadi Mas Andre untuk ngebantuin teman-teman. Nah, bagi yang sudah berjualan gitu ya, tetap ini ya terus mencoba gitu, pikirkan cara supaya gimana bisnisnya ini masih terus lancar gitu ya, dan tetap cuan juga selama apalagi pandemi. Kita kan juga tahu banyak banget yang memang ini ya mengalami penurunan order ataupun sampai ada yang bangkrut gitu ya. Pikirkan cara gimana supaya bisa survive. Dan itu tadi semua sekarang serba digital gitu ya. Kenapa enggak menambah channel penjualan di Blibli gitu kan, untuk fokus di digitalisasi. Dan juga
tetap mesti ada kehadiran secara brand atau tokonya di digital, di sosial media. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih Mas Didit dan terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang saat ini sudah mengikuti. Jadi kalau biasanya itu ada sekitar 50 sampai 60 partisipan yang mengikuti, tapi nampaknya hari ini terkendala dengan sinyal karena di beberapa wilayah atau di beberapa tempat kayaknya lagi hujan, dan tadi juga ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan tidak bisa join di Zoom, login terpental-pental terus seperti itu. Jangan khawatir, nanti kita akan share link recording keseruan hari ini melalui grup Masterclass Batch 2 Inkubasi 1000 Pengusaha Perempuan Uprintis Indonesia. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena nampaknya akhir-akhir ini juga Omikron juga lagi naik. Tetap jaga kondisi, jaga semangat teman-teman untuk terus produktif, untuk terus meningkatkan kapasitasnya menjadi pengusaha hebat Indonesia. Kak Didit, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di lain waktu. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Yang belum open kamera, saya persilahkan untuk open kamera terlebih dahulu. Kita akan foto bersama dengan Kak Didit dari blibli.com. Sudah siap semuanya untuk foto bersama? Yang masih belum menyalakan kamera, boleh kita buka kamera dulu ya, biar kelihatan ganteng dan cantiknya sore ini. Bisa saya pandu untuk foto bersama? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, masih disimpan dulu sebentar. Kita akan lanjut foto kedua. Jangan lupa huruf U ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti jalannya inkubasi dari sesi 1 sampai dengan sesi 2. Terima kasih sekali lagi Kak Didit yang sudah mengawal jalannya sesi 2 ini. Semoga Uprintis Indonesia tetap terus bisa berpartner dengan blibli.com untuk memajukan banyak UMKM yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Saya persilahkan untuk undur diri. Terima kasih Kak Didit. Nah, gimana teman-teman? Sudah sangat mendapatkan insight yang positif ya. Jadi dari pemateri yang pertama dan juga kedua, tadi yang pertama kita sudah belajar banyak sekali tentang apa itu public speaking untuk meningkatkan bisnis kita, bagaimana kita berbicara di depan calon customer, bagaimana kita mempromosikan usaha ataupun juga dagangan kita. Dan di sesi yang kedua tadi kita juga sudah belajar banyak tentang marketplace terutama dari blibli.com, dan tentunya ini kesempatan terbuka lebar bagi teman-teman yang belum memiliki toko online. Silahkan langsung untuk mendaftarkan usahanya melalui e-commerce di blibli.com. Nah, jangan lupa rencanakan kehidupan dengan baik bersama Uprintis Indonesia powered by blibli.com. Ya, inilah kenapa Uprintis Indonesia sangat eksklusif sekali dan seluruh partisipan ini sangat beruntung mengikuti inkubasi yang diselenggarakan oleh Uprintis Indonesia karena akses kolaborasi kita sangat luar biasa. Kita punya banyak sekali business coach dan juga partnership yang bisa kita kolaborasikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman UMKM, sehingga kita berharap seluruh lulusan ataupun alumni dari Masterclass Series ini bisa benar-benar naik kelas. Jadi tagline naik kelas itu tidak hanya tagline semata. Saya mengingatkan yang belum mengisi daftar hadir, nanti link daftar hadir akan kami share di grup WhatsApp. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh
partisipan yang sudah mengikuti jalannya inkubasi Masterclass Series by Uprintis Indonesia. Sampai jumpa lagi kita di hari Kamis depan di week kelima. Jangan lupa tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, sukses selalu untuk seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Saya Is yang bertugas hari ini undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Kita harus bekerja sama dengan inkubator-inkubator, ya, inkubator bisnis, baik di kampus, swasta, apa itu. Pemerintah sediain aja pembiayaannya, mereka yang melakukan itu. Jadi harus didampingi, dikasih. Nah, saya kira sudah sangat tepat Ibu Novita memberikan prioritas untuk pengembangan UMKM perempuan. Hidup perempuan Indonesia. Selamat atas peresmian Uprintis Indonesia yang akan ditandai dengan mengirimkan SMS ke 2212 perempuan hebat pengguna nomor Indosat di Jawa Timur.